Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat datang kepada Bapak dan Ibu peserta pelatihan penyusunan soal interaktif. Hari ini kita akan memulai acara. Pastikan koneksi Bapak dan Ibu stabil ya. Baik. Alhamdulillah alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama di acara pelatihan penyusunan soal interaktif dalam rangkaian pengabdian pada masyarakat, Rumpun Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Jakarta. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Dr. Afrizal MSI selaku Koordinator Program Studi S2 Pendidikan Kimia Fakultas MIPA Universitas Negeri Jakarta, Bapak Ibu dosen yang saya hormati, serta para peserta Bapak Ibu guru yang saya hormati, peserta pelatihan penyusunan soal interaktif. Baik, ada penyusunan acara kita pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian materi inti, lalu refleksi dan kesimpulan, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, langsung saja untuk acara yang pertama yaitu pembukaan yang akan disampaikan oleh Dr. Afrizal MSI. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Lintang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru SMP 2 ya, Bapak Ibu ya, SMP 2 Tarumajaya, atau ada guru SMP yang lainnya dari sumber SMP lainnya. Terutama tadi saya lihat ada Ibu Istiqomah, apa itu kepala sekolah yang tadi memberi sambutan ya. Halo Bapak Ibu. Baik, juga kepada para dosen tim pengabdian masyarakat dan juga para mahasiswa di pagi hari ini. Terima kasih telah kami untuk berbagi ilmu ya, berbagi sesuatu yang sudah kami pelajari mungkin ya lebih dahulu, kemudian berbagi ke Bapak Ibu. Mungkin di sebagian juga sudah ada yang mengetahuinya, tapi saat ini kami coba berbagi dengan Bapak Ibu untuk kembali tentang pembelajaran daring ya, di mana kondisi saat ini. Mungkin Pak Irwanto bisa bantu ini ya, share screen. Ya, baik. Bapak Ibu guru SMP 2 Tarumajaya yang kami hormati, kami dari tim pelatihan penyusunan soal interaktif bagi guru-guru SMP di wilayah Kecamatan Tarumajaya, Bekasi, izinkan kami menyampaikan topik materinya sebagai berikut. Nanti ada 3 pembicara di sini, saya sendiri, kemudian Pak Dr. Irwanto, Pak Dr. Irwan Saputra. Nah, sesi pertama ini dari saya akan menyampaikan tentang teori. Ya, lanjut Pak. Ya, Bapak Ibu, kita ketahui bahwa assessment atau penilaian adalah merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagaimana tujuan pendidikan sudah tercapai. Jadi Bapak Ibu pasti sudah sering menilai, ya kan, guru di SMP pasti sudah sering menilai ya, menilai siswanya. Mungkin ada yang mengajarkan tentang IPA, IPS, pelajaran yang lainnya. Kemudian di akhir atau di tengah pembelajaran ingin menilai. Nah, kira-kira nih sampai mana, sejauh mana kemampuan siswa yang sudah disampaikan, materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Ya. Jadi penilaian ini merupakan aktivitas yang pasti sering dilakukan oleh Bapak Ibu di sekolah. Nah, penilaian memiliki beberapa fungsi, yaitu normatif, yaitu berfungsi untuk perbaikan sistem pembelajaran, diagnostik, yaitu mengetahui faktor kesulitan siswa dalam proses pembelajaran, sumatif, yaitu berfungsi untuk mengetahui tingkat kemampuan peserta didik,
dan fungsi penempatan. Nah, biasanya yang kita tahu itu yang 2 dan apa namanya 1, 2, 1 dan 3 ya biasanya ya. Jadi kita ingin tahu perbaikannya bagaimana nih. Proses pembelajaran kok ada yang nilainya kurang dulu ya, di bawah standar KKM mungkin ya. Kemudian juga untuk kira-kira apa yang kesulitannya ya. Dan bagaimana untuk tingkat kemampuannya siswa kita gitu ya. Nah, ini kurang lebih tentang penilaian atau assessment secara umum. Lanjut Pak. Nah, selain itu dalam proses assessment juga bukan sekedar mengukur ya sejauh mana tujuan tercapai, tapi juga digunakan untuk membuat keputusan ya. Keputusannya misalnya apakah siswa kita ini bisa disebut lulus atau tidak lulus ya, atau mengalami namanya pengulangan atau remedial gitu ya. Nah, guru harus melakukan penilaian dengan mengumpulkan fakta dan dokumen belajar siswa untuk melakukan perbaikan perencanaan pembelajaran maupun pengambilan kebijakan suatu program pendidikan. Pasti Bapak Ibu menilai itu butuh data ya pertama ya. Jadi mengumpulkan data, dokumen belajar selama sejak awal belajar sampai saat kita ingin menilai. Ya. Kemudian penilaian hasil belajar dapat dilakukan menggunakan tes biasanya yang sering Bapak Ibu lakukan kan pakai tes ya. Salah satu bentuknya soal pilihan ganda dan esai. Nah. Kemudian waktu saat sebelum pandemi, Bapak Ibu datang ke sekolah, siswa juga datang ke sekolah, kemudian Bapak Ibu membagikan soal kan di lembar soal. Kemudian nanti siswanya tinggal melingkari atau men-cross ya, mensilang jawaban yang benar pada kertas. Tapi sejak pandemi, hal itu sulit untuk dilakukan. Nah, sekarang ada tatap muka. Saya kurang di Bekasi sudah mulai tatap muka, Bapak Ibu? Halo, Bapak Ibu ada yang bisa kasih pendapat? Di sekolah Bapak Ibu sudah mulai tatap muka? Silakan Bapak Ibu, nggak usah malu-malu. Silakan. Halo. Siapa yang akan memberikan pendapat? Apakah di sekolah Bapak Ibu di SMP 2 ini sudah ada yang tatap muka? Sudah, Pak. Sudah. Ibu siapa ini? Siapa? Buin, Pak. Buin, Pak. Oh, Bulin. Sudah mulai tatap muka ya, Bu ya? Sudah, Pak. Sudah. Oh, jadi semua siswa Pak. masuk atau sebagian? Ya. Sebagian siswa gitu ya, tapi Ya, masih ada yang daring juga ya? Iya, Pak. Oke, baik ya. Berarti Bekasi sudah mulai ya tatap muka SMP Sudah, Pak. ya? Sudah. Oke, Ya. baik ya. Nah, kalau waktu tatap muka sebelum pandemi, kita ya mungkin kalau sekarang tatap muka terbatas mungkin ya, luring terbatas, mungkin ada siswa yang didaring juga ada yang. Jadi kita memberikan ini. Tapi sejak pandemi kemarin, nah, bagaimana proses penilaian? Nah, ini nomor 4. Untuk memudahkan penilaian, guru dapat menyusun soal-soal interaktif menggunakan bantuan komputer, ya, komputer based, ya. Jadi kalaupun nanti misalnya pandemik ini berakhir, kemudian kembali tatap muka, tidak menutup kemungkinan proses penilaian soal-soal interaktif juga bisa dilakukan oleh komputer. Ya, jadi bisa saja nanti soalnya itu untuk tes ya, tes masuk ke SMP misalnya, atau misalnya tes pengukuran apa yang ingin dilakukan ya. Mungkin kita khawatir siswanya tidak bisa datang, bisa juga melakukan dengan tes berbasis komputer. Lanjut Pak. Nah, apa itu computer based test ya? Sekarang itu memasuki era digitalisasi ya, pembelajaran juga begitu menggunakan era digitalisasi, maka kita salah satunya dalam hal proses penilaian juga berbasis komputer ya. Alhamdulillah ini Bapak Ibu semua punya laptop ya, sudah mulai terbiasa menggunakan peralatan-peralatan computerized ya. Bahkan sudah menggunakan beberapa aplikasi-aplikasi software mungkin ya untuk proses pembelajarannya. Nah, kami dari tim P2M di Rumpun Kimia ini akan mencoba menjelaskan nanti ya tentang bagaimana proses penilaian soal interaktif yang bisa dilakukan berdasarkan komputer based ya. Komputer based. Jadi apa itu CBT test? CBT merupakan metode pemberian nilai di mana data dari hasil tes dapat dicatat secara elektronik. Dan dinilai menghasilkan informasi dengan efisien. Jadi tidak perlu kalau dulu ujian yang masih konvensional kan kertasnya dikumpulkan ya. Dikumpulkan kemudian nanti Bapak Ibu simpan nanti periksa gitu ya. CBT memberikan kemudahan bagi siswa dalam melaksanakan tes dengan menggunakan komputer, bisa menggunakan komputer ya. Bahkan mungkin bisa menggunakan handphone ya. Nah, hari gini kan hampir semua orang yang menggunakan handphone ya Bapak Ibu ya. Bahkan
seorang penjual yang di pinggir jalan juga menggunakan handphone gitu ya. Jadi bukan barang langka lagi hari sekarang ini handphone ya. Kemudian fitur-fitur yang dirancang pada CBT dirancang agar siswa mudah. Nah, yang mudah mengoperasikannya. Jadi tinggal disilang, diklik, istilahnya pakai touchscreen gitu ya. Kemudian CBT juga mempermudah kerja guru dalam melakukan persiapan proses pelaksanaan hasil tes belajarnya. Nah, misalnya Bapak Ibu tidak bisa hadir, mungkin karena satu dan lain hal bisa dari rumah, gitu ya. Atau kemungkinan kita nggak tahu, ya mudah-mudahan tidak terjadi. Misalnya kasusnya naik lagi, kita tetap belajar. Jadi dalam kondisi apapun kita bisa belajar dari rumah masing-masing. Kemudian mempermudah guru dalam mengoreksi. Nah, ini mengoreksi sehingga menghindari human error. Nah, biasanya nih kita kalau mengoreksi mungkin ya, kadang kita ngantuk, ya gitu. Atau kertas hasil ujiannya siswa kita lupa, hilang. Wah, kan bahaya ya. Kalau hilang bagaimana ini kita mengukur? Masa mau ujian lagi pasti siswanya komplain nanti. Masa nggak mau ujian lagi karena kertas hasil ujiannya hilang. Ya. Nah, ini kita dengan penilaian berbasis komputer ini akan tidak menjadi masalah karena disimpan oleh filenya itu ya, di sistemnya itu tersimpan sampai kapanpun ya, sampai batas waktu tertentu lah. Kalau misalnya tidak bisa lama, tapi ada batas waktunya, tidak seminggu 2 minggu, bisa jadi tahunan bisa disimpan. Jadi kalau kertas bisa saja nanti tercecer kemana-mana, mungkin apalagi kalau banjir misalnya kertas ujian. Nah, apalagi kalau kita lupa kertasnya ya. Tapi dengan CBT, dengan penilaian berbasis komputer ini kapanpun bisa filenya bisa diambil, bisa aman gitu tersimpan ya. Baik, lanjut. Masih ada, Pak. Nah, kelebihannya apa? Ya, tadi saya sudah beberapa hal juga menjelaskan kelebihannya, mengurangi penggunaan kertas. Nah, ini paperless ya. Jadi mungkin tidak perlu pakai kertas karena sudah ada di sistemnya ya, Bapak Ibu ya. Sekarang kan kita nih model semua udah belanja pakai online nih, Bapak Ibu ya. Nah, kita mau transfer nggak perlu pakai kertas transfer, pakai online semuanya. Jadi terkurang kertasnya. Karena siswa tidak perlu menghitamkan bulatan, ya, jadi nggak perlu pakai sistem bulatan ya. Bahkan tes sekarang juga masuk perguruan tinggi semua pakai dengan sistem komputer base ya. UN juga ujian kemarin ya, tapi itu tahun sebelum pandemi saja sudah menggunakan komputer base ya ujian nasional. Kemudian pemeriksaan jawaban dilakukan oleh komputer. Nah tadi mungkin kita kalau namanya manusia mungkin kelelahan ya, kita akhirnya salah mengoreksi, tapi dengan komputer jawabannya langsung bisa dilaksanakan oleh komputer. Hasil tesnya bisa langsung dilihat. Jadi berapa nih jawaban yang benar? Misalnya dari 10 ternyata yang benar hanya 5. Wah, berarti masih kurang ya. Penguasanya 50%, langsung bisa ketahuan. Oh, hasilnya yang benar 7. Alhamdulillah. Oh, hasilnya yang benar 10. Wah, berarti semua sudah mengetahui gitu ya, langsung. Soal yang dikerjakan secara acak sehingga soal yang dikerjakan oleh siswa akan berbeda. Nah, ini ya. Jadi sistem komputer ini juga soalnya misalnya ada 10, tapi nomor 1 yang siswa A sama siswa B itu berbeda karena diacak oleh sistem komputer. Jadi kalau misalnya ada yang nyontek gitu ya, ada yang nomor 1 jawabannya apa gitu. Nah, nanya sama temennya bilang B, padahal soal yang si A sama si B nomor 1 beda. Nah, sistem komputer itu bisa mengacak soal. Nah, itu sangat menguntungkan Bapak Ibu untuk menghindari supaya siswanya nggak nyontek gitu ya. Nah, jadi soalnya pasti diacak gitu ya. Kemudian hasil pengerjaan siswa dapat disimpan untuk bahan evaluasi. Nah tadi ya, jadi bisa disimpan ya, dalam bentuk soft file. Jadi bahan evaluasi kelak kalau misalnya nanti kita pengen mengevaluasi rapat guru gitu dengan kepala sekolah. Bagaimana perkembangan kemampuan siswa? Apakah tercapai KKM-nya berapa persen? Nah, biasanya kepala sekolah kan harus melaporkan ke dinas ya. Nah itu datanya dengan mudah ya, bisa kita print, hasilnya ternyata misalnya 50% siswa di kelas A tercapai KKM, atau 70%, atau 80%, atau semua 100% siswanya mencapai KKM kelulusannya. Ya. Nah itu bisa jadi bahan evaluasi dan tetap tersimpan ya karena berbasis komputer. Tapi kalau kertas biasanya kita kesulitan ya, bisa saja tercecer tadi saya sampaikan. Masih ada lagi slide-nya Pak? Sudah selesai, Pak. Nah, Bapak Ibu, itu teori sedikit pendahuluan dari kami tentang bagaimana penilaian secara komputer. Nah, jadi tadi di depan pada pembukaan sudah dijelaskan oleh perwakilan kami, Pak Darsep dan juga beberapa teman bahwa
sesi ini kita akan melakukan pelatihan atau sedikit ya, pelatihan atau membuat soal interaktif. Nah, soal interaktif ini yang berbasis komputer. Jadi Bapak Ibu, alhamdulillah kalau sudah punya laptop, nah tinggal cari kuota. Nah, ya, biasanya di sekolah-sekolah sekarang sudah ada WiFi difasilitasi oleh sekolah biasanya. Nah, itu tinggal pakai pasang WiFi-nya sudah terhubung dengan internet. Nah, tadi itu. Jadi kita akan latihan nanti bagaimana membuat soal interaktif itu, ya, yang tadi yang banyak keuntungannya, banyak kelebihannya dibandingkan dengan soal-soal yang menggunakan kertas. Nah, itu pembukaan dari saya. Selanjutnya nanti dengan Bapak Dr. Irwanto itu akan lebih jelas lagi, lebih teknis lagi, lebih praktis lagi ya, secara praktiknya dijabarkan secara jelas. Demikian dari saya, kurang lebihnya. Nanti ada sesi tanya jawab, kita bisa jawab ke saya, Pak Irwanto, ada satu lagi Pak Irwan Saputra. Jadi nanti sambil kita latihan saja, kita sambil bisa tanya jawab. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Linta. Terima kasih Bapak Afrizal atas pembukaannya. Selanjutnya kita ke acara berikutnya, yaitu materi inti yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Irwanto MPD. Padanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Lintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu sekalian. Sehat semua Bapak Ibu ya. Baik, untuk sesi yang kedua ini saya akan lebih ke teknisnya bagaimana nanti membuat soal yang interaktif. Harapannya Bapak Ibu sudah memiliki laptop dengan koneksi. Jadi ketika nanti saya akan memandu Bapak Ibu sudah lengkap dengan laptop yang terkonek dengan internet, kemudian nanti bisa langsung mencoba. Jadi harapannya setelah kegiatan selesai, Bapak Ibu sudah memiliki sesuatu yang didapat dari kegiatan kita pada pagi hari ini. Baik, saya akan Baik, Bapak Ibu sudah bisa melihat slide saya? Sudah Pak Irwan. Terima kasih. Jadi secara umum kegiatan kita pada pagi hari ini bagaimana nanti kita akan menyusun soal-soal interaktif. Jadi secara umum ada beberapa hal yang perlu kita siapkan. Sepertinya juga ini seperti dalam sistem penilaian konvensional Bapak Ibu ya. Bedanya adalah kalau yang biasanya Bapak Ibu menggunakan kertas, kalau hari ini kita akan coba untuk menggunakan bantuan komputer seperti itu. Nah, sama seperti yang Bapak Ibu lakukan, namun hanya ada beberapa tambahan, yaitu Bapak Ibu harus menyiapkan data siswa. Nah, biasanya Bapak Ibu misal Bu Awi misal atau kalau tidak Pak Ahmad. Biasanya Pak Ahmad mengampu di pelajaran IPA misal. Pelajaran IPA di kelas 7, kelas 8, kelas 9. Tentu Pak Ahmad harus menyiapkan nama-nama siswa, kemudian juga NIS-nya, nomor induk siswanya, agar nanti NIS-nya itu yang sebagai pembeda antara siswa yang satu dengan yang lainnya. Ketika nanti kita membedakan siswa, mungkin saja nama siswa bisa sama, tapi NIS-nya akan berbeda. Nah, itu yang pertama kita siapkan NIS dan nama siswa. Lalu yang kedua, kita akan mengupload soal. Jadi Bapak Ibu sudah menyiapkan soal, bisa soal pilihan ganda, bisa soal esai, bisa soal yang salah benar, bisa soal yang sebagai macam yang lainnya. Kemudian setelah Bapak Ibu menyiapkan soal-soalnya, kemudian nanti Bapak Ibu akan membuat sesi ujian seperti itu. Jadi semuanya nanti diatur oleh komputer, menggunakan komputer. Jadi Bapak Ibu tidak perlu repot-repot harus tatap muka, harus membagikan kertas dan sebagainya. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu membuat sesi ujian, kemudian nanti siswa akan mengerjakan ujian seperti pada umumnya ya. Setelah kemudian siswa mengerjakan ujian, langkah terakhir yang harus Bapak Ibu lakukan adalah merekap nilai. Tentu merekap nilai ini nanti lebih mudah Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu menghitung salah siswa berapa, benarnya berapa, KKM-nya berapa, lulus tidaknya berapa siswa, tidak perlu. Jadi ketika siswa selesai mengerjakan ujian, kita dapat hasilnya lengkap sekali. Baik Bapak Ibu nanti tinggal nge-print seperti itu. Bahkan nanti akan ada berita acaranya, kemudian
kemudian hasil rekapannya tinggal di print. Semuanya sudah sangat praktis, jadi ini sangat membantu pekerjaan Bapak Ibu yang sangat luar biasa padat di era pandemi. Nah, Bapak Ibu, mohon maaf saya memberikan arahan kepada Bapak Ibu untuk membuka website ini. Silakan Bapak Ibu yang menggunakan laptop ataupun menggunakan handphone untuk membuka alamat e-ujian.com. Nanti kita akan bersama-sama akan saya pandu bagaimana cara mengoperasikannya. Jadi silakan apabila Bapak Ibu sudah, tolong sampaikan ke saya sudah, apabila belum, tolong sampaikan ke saya belum. Jadi agar nanti tidak ada yang tertinggal. Sudah muncul Bapak Ibu tampilannya? Ketika Bapak Ibu mengklik e-ujian.com, maka nanti akan diarah ke halaman berikut ini. Nah, ini begini tampilannya. Sudah Bapak Ibu? Mohon maaf. Bagaimana Bapak Ibu, apakah sudah dibuka? Silakan, mungkin Bapak Ibu salah satu perwakilan, apakah sudah ada yang membuka? Mohon maaf, Bu Mevi, apakah sudah membuka URL ini, Bu? Mohon maaf, Pak Ahmad, apakah sudah membuka? Pak Ahmad, apakah sudah membuka URL ini, Pak? Sudah. Alhamdulillah. Nah, kemudian ini selanjutnya saya akan langsung ke tutorialnya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa sambil menuju ke website yang akan saya arahkan. Nah, seperti ini Bapak Ibu nanti tampilannya. Nah, ini ada tampilan yang sudah saya alihkan ke browser. Nah, yang pertama Bapak Ibu silakan klik yang daftar sekarang. Mari Bapak Ibu saya pandu untuk klik daftar sekarang. Nah, kemudian setelah itu nanti akan diarahkan ke halaman baru, yaitu Bapak Ibu silakan klik saya dari lembaga. Bagaimana Ibu sudah? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah? Kemudian Bapak Ibu apabila sudah, Bapak Ibu bisa klik yang dari saya dari lembaga. Silakan diklik, kemudian masukkan nama lembaganya. Misal, nama sekolah Bapak Ibu mengajar. Misal, saya akan coba untuk masukkan nama lembaganya, yaitu misal SMP Negeri 2 Tarumajaya Bekasi. Misal Bapak Ibu ya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu kemudian nanti akan masukkan alamatnya. Misal alamatnya seperti ini. Nah, tinggal kita masukkan alamatnya. Mohon maaf kalau mungkin saya ada kesalahan dalam menulis. Kemudian setelah kita memasukkan alamat lembaga,
silakan Bapak Ibu klik untuk kabupatennya. Bapak Ibu bisa mengklik Kabupaten Bekasi, kemudian Bapak Ibu memilih untuk jenis lembaganya adalah SMP. Atau mungkin Bapak Ibu ada yang dari SD bisa mengklik jenis lembaganya adalah SD atau sederajat. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah kita mengisi nama sekolah, alamat lembaga, kemudian nanti kita setelah itu akan masuk ke bagian selanjutnya. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah sampai di tahap ini? Sudah, Bapak? Baik. Kalau sudah, Bapak Ibu kemudian setelah nanti memasukkan nama lembaga, kemudian nama tempat dan sebagainya, Bapak Ibu bisa memilih di sini untuk username-nya atau sebagai nanti untuk domainnya. Bapak Ibu bisa memasukkan nama misal SMP 2 Tarumajaya. Misal begini, tanpa ada spasi Bapak Ibu ya. Spasinya dihilangkan, misalnya saya buat begini, SMP 2 Tarumajaya. Lalu akan saya masukkan email Bapak Ibu. Jadi nanti yang bisa mengakses adalah Bapak Ibu. Selain Bapak Ibu, tidak bisa. Jadi kita harus berikan nama emailnya, kemudian setelah kita email, kita berikan nama. Misal nama gurunya adalah, misal nama saya Bapak ya, maka saya masukkan nama saya, misal saya sebagai guru di SMP 2 Tarumajaya, lalu saya masukkan nomor handphonenya. Jadi nanti verifikasi kode untuk autentifikasinya akan masuk ke nomor WA Bapak Ibu sekalian. Jadi kemudian setelah itu, kemudian kita tinggal tambahkan validasi teksnya, kita ketik di bawah sini Bapak Ibu. Di sini adalah HVFX. Jadi masing-masing Bapak Ibu tentu nanti akan berbeda kode validasinya. Jadi Bapak Ibu tinggal menyesuaikan dengan kondisi yang muncul di komputer. Nah, sampai di sini Bapak Ibu ada yang kesulitan dalam mengakses? Apakah Bapak Ibu ada kesulitan dalam mengakses sampai di sini untuk membuat username untuk login, Bapak Ibu? Nah, kemudian setelah Bapak Ibu melengkapi data-data, kemudian kita akan kirim. Nah, kemudian ini sudah berhasil, kita sudah berhasil untuk pendaftaran. Nah, kemudian nanti kita akan mendapatkan informasi tentang kode untuk yang dimasukkan untuk login. Nah, di sini sudah masuk ke ke WhatsApp saya. Jadi kemudian saya akan membuka WhatsApp saya untuk melihat kode autentifikasinya. Nah, ini sudah muncul, kemudian saya akan login. Jadi setelah Bapak Ibu sudah melakukan registrasi, Bapak Ibu bisa kembali ke beranda, Bapak Ibu klik beranda, kemudian Bapak Ibu silakan untuk login. Ya, login bisa di sebelah kanan pojok atas, login, kemudian Bapak Ibu masukkan emailnya, kemudian dengan passwordnya. Passwordnya ini nanti akan Bapak Ibu dapatkan dari ini Bapak Ibu, dari WhatsApp yang masuk ke dalam WhatsApp ada informasi. Ini saya masukkan kode verifikasi Bapak Ibu ya. Ini sama seperti yang tadi Bapak Ibu. Login, lalu kita masukkan emailnya.
Nah, ini adalah kode verifikasi yang muncul ke dalam WhatsApp saya yang tadi sudah dikirimkan oleh pihak penyelenggara pengguna. Itu ini passwordnya. Jadi ini memang setiap pengguna pasti akan berbeda Bapak Ibu ya. Jadi ini nanti tinggal saya akan login. Nah, kemudian setelah login, maka akan muncul ke halaman saya. Nah, ini halaman saya yang tadi saya buat, SMP Negeri 2 Tarumajaya Bekasi. Kemudian ini adalah daftar-daftar berandanya. Kemudian juga kita akan verifikasi data. Agar apa? Agar nanti kita bisa melakukan upload soal dan penambahan data siswa. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi, saya akan coba untuk verifikasi. Verifikasi ini juga sudah ada di dalam WA. Jadi WA yang masuk ke saya itu ada email, kemudian adalah password, dan juga ada kode verifikasi. Saya masukkan kode verifikasinya G4JNCN. Nah, ini kita penting untuk memasukkan kode verifikasi agar nanti Bapak Ibu bisa menambahkan data dan sebagainya. Kita verifikasi. Apabila nanti verifikasi yang berhasil, maka nanti kita akan diarahkan ke halaman baru yang tertulis bahwa berhasil. Proses verifikasinya sudah berhasil. Mau tanya yang username lembaga apa ya isinya? Bagaimana Pak Ibu? Untuk username lembaga isinya apa? Itu isinya bisa Bapak Ibu berikan nama sekolah Bapak Ibu. Tanpa spasi Bapak Ibu ya. Misalnya tadi saya menuliskan SMP Negeri 2 Tarumajaya Bekasi. Itu sebagai nama lembaganya. Ini sudah saya tulis nama sekolah tanpa spasi, tapi setelah dikirim ada ini kesalahan, username yang Anda pilih sudah dipakai. Silahkan ikutan alternatif ya maaf lain. karena saya tadi mencontohkannya menggunakan ini Bapak Ibu. Jadi mohon Bapak Ibu, Ibu bisa menggunakan misal SMP 2 Tarumajaya Bekasi begitu Bu, dibuat lengkap Bu. 2. Karena username-nya satu orang, itu hanya satu Bapak Ibu. Jadi ketika misal saya sudah menggunakan username SMPN 2 Tarumajaya, maka nanti guru yang lain sudah tidak bisa menggunakan username yang sama. Jadi mungkin Bapak Ibu nanti bisa menggunakan SMPN 2 Tarumajaya Bekasi kelas 10, mungkin kelas 7 belakangnya, atau kelas 8 atau kelas 9. Ya, oke. Begitu Bapak Ibu ya. Sudah Ibu? Nah, kemudian Sudah, nanti, Pak. Kemudian Bapak Ibu sudah mendapatkan kode verifikasi ke WA? Jadi ketika Bapak Ibu tadi sudah memasukkan nama, maka nanti Bapak Ibu akan dikirimkan kode aksesnya yaitu username dan kode verifikasi di email di WA masing-masing Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti username-nya ada yang tertulis username sudah dipakai, maka nanti Bapak Ibu coba tambahkan satu kata atau satu huruf yang lain di belakangnya agar nanti bisa membuat username. Sudah Ibu? Sudah masuk ada konfirmasi ke email ke WA? Laptopnya baru connect, Pak. Oh iya. Silakan dicoba Bu Awi dan Bapak Ibu yang lain. Jika Bapak Ibu ada kesulitan, mohon untuk
menanyakan, nanti akan saya jelaskan. Pak Irwan, Silakan Bapak Ahmad. izin bertanya, setelah Ya. manajemen kemana ya? Baik, nanti setelah Iya. manajemen, baik, jadi setelah itu nanti Bapak ke manajemen, kemudian tambah data peserta Pak. Jadi kalau nanti Bapak sudah data masuk peserta. ini, ya. Nah, jadi ini saya akan coba untuk lebih cepat untuk masuk ke Bapak, silakan untuk ke data peserta. Nah, di dalam klik data peserta, maka nanti akan muncul data seperti ini Bapak Ibu. Sudah muncul Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa klik data tambah baru. Jadi ke manajemen, klik data peserta, lalu ke tambah baru. Nah, nanti muncul tahapan seperti ini. Kedengeran Pak Udi ngomong olah-olah dinyamain. Mohon izin Pak. Ya, Bapak Ibu silakan. Nih, saya Bu Mevi untuk Silakan, Bu Mevi. pengisian username lembaga Pak. Oh ya, karena untuk username itu karena tadi sudah digunakan oleh salah satu guru, kemudian nanti Bapak Ibu username-nya misal dibuat SMP Negeri 2 Tarumajaya, misal di belakangnya diberi nama Ibu, begitu Bu. Jadi nanti misalnya, mohon maaf Bu ya, SMP Negeri 2 Tarumajaya Mevi, begitu Bu. Jadi nanti agar tidak sama dengan username yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu sebelumnya. Oh begitu. Baik Pak, terima kasih. Ya Ibu, coba Bapak Ibu bisa sambil mempraktikkan, kemudian setelah nanti muncul semua, tadi sepertinya Pak Ahmad sudah mulai sampai di tahap ini untuk menambahkan, nanti Pak Ahmad bisa klik yang template Excel ini Bapak. Yang ada template Excel ini diklik, kemudian nanti Pak Ahmad coba untuk masukkan nama siswa dan listnya. Silakan di-download, yang ini diklik, nanti setelah diklik, kemudian nanti akan ada ini, tampilan seperti ini. Nah, ini nanti dimasukkan nomor pesertanya, dan nama siswanya, dan nama kelasnya. Misal Pak Ahmad mengajar di kelas 7A, misal. Isi nomornya siswa berapa, namanya siapa, dan ini kelas 7A. Nah, kolom yang lainnya silakan untuk diabaikan. Jadi sebelum ini diisi, nanti Pak Ahmad dan Bapak Ibu yang lainnya harus mendownload. Ini silakan klik yang tombol ini untuk mendownload Bapak Ibu ya. Inian saya mana ya tadi yang absen tadi? Mic-nya boleh dimatikan saja. Bapak Ibu yang lainnya sudah sampai di tahap mana?
Bagaimana Bu Mevi, sudah sampai di tahap apa Ibu? Sepertinya Pak Ahmad sudah input siswa Bapak? Internetnya Ya, mohon maaf Ibu, kami belum bisa bertatap muka secara langsung. Semoga nanti Izin Pak Silakan, Bapak. Irwan, setelah manual input ketik yang tidak atau iya ya. Tadi Nah, jaringan Bapak nanti internetnya. silakan yang tidak, Bapak. Bapak Tidak, klik ya. yang tidak, lalu yang choose file ini, Bapak. Ya. Pak Ahmad tadi sudah mengklik template Excel, Bapak. Belum. Bapak silakan klik yang ini, template Excel-nya di-download, kemudian diisi nama siswa dan nama kelasnya, dan juga list-nya. Sampel saja, jadi tidak usah banyak-banyak, mungkin 5 siswa atau 2 siswa untuk contoh, Pak. Nah, jadi coba Dulu Pak, dicoba. Mangga Pak, mangga. Silakan Bapak klik yang template Excel ini, diklik, kemudian nanti di-download, setelah itu diisi nama siswa, NIS, dan nama kelas. Bapak Ibu yang lain mohon memberitahu saya perkembangannya agar nanti saya bisa memandu. Untuk Bapak Ibu yang masih sampai di tahap pembuatan username, silahkan masukkan nama sekolah dan nama Bapak Ibu di belakang nama sekolah. Misalnya SMP N2 Tarumajaya Irwanto, misal mungkin begitu. Jadi nama sekolah lalu di belakangnya nama guru tanpa spasi. Sudah terdownload Pak Ahmad template-nya? Mohon maaf Bapak Ibu yang lainnya untuk menginfokan ke saya kesulitannya apa dan sudah sampai di tahap apa.
Ini sepertinya yang koneksinya stabil Pak Ahmad ya. Yang lainnya sepertinya Bapak Ibu yang lain agak susah untuk koneksinya. Izin Pak Irwan, ini setelah tampilan spreadsheet ini diklik nggak bisa ya? Gimana ya? Bapak tadi sudah yang ini Pak, sudah Iya sampai udah. yang ini. Udah Bapak klik yang dibuka ini, dengan Pak. ya? Ini. Yang Dibuka di dengan pojok, atau langsung diketik? di download dulu Pak. Oh, download dulu. Ya, yang di pojok ini kan ada tanda ini, silakan Bapak untuk diklik, lalu nanti Bapak download dulu. selesai download, kemudian baru dibuka, diisikan namanya. Ya, di download dulu ya. Iya, di Pak. download. Oh, download. Download. Kemudian nanti setelah berhasil download Bapak buka. Di download. Download ya, download. Nah, kemudian Excel-nya silakan Bapak buka ya. Nah, nanti kalau sudah dibuka maka tampilannya akan berubah seperti ini, Bapak. Iya, enable editing ya. Ya, enable editing betul. Nah, setelah enable editing, Bapak Ibu bisa menuliskan nomor siswa. Ini saya hanya contoh, nomor pesertanya NIS-nya berapa, nama siswanya siapa, lalu misal kelompoknya ini dibuat kelas 7, kelas 8, atau kelas 9 sesuai dengan siswa-siswi yang Bapak Ibu ambil. Mungkin untuk contoh Bapak Ibu bisa menambahkan 3 atau sampai 5 siswa. Nanti setelah itu baru Bapak Ibu bisa menambahkan manual di lain. Email siswa kita harus dikosongkan saja, Pak. Dikosongkan aja ya. Jadi hanya nomor, nama, dan kelas. Ya. Nomor asal aja ya, Kak? Boleh Pak. Boleh asal. Nanti bisa diperbaiki. Siapa saya? Nizar Maulana. Silakan Bapak. Nizar Maulana ya. Aduh. Nizar Maulana. 9D. Ya. Sudah saya udah isi di manual. Setelah itu kemana kayak Kak? Ini kalau sudah, nanti Bapak silakan disimpan dulu, di save. Setelah di save, sudah di save Bapak? Iya, oke, udah. Nah, setelah di save, nanti Bapak ke halamannya ini Pak. Nah, ini sudah muncul di slide saya, di tampilan laptop saya. Nah, ini ya, halaman choose file. Halaman udah. Yang tadi Bapak, yang Bapak di data. Choose file ya. Oke. Silakan Bapak choose file, kemudian Bapak buka file yang tadi Bapak download. Nah, mungkin hasil download yang tadi ada di file download, Bapak. Silakan Bapak klik, Bapak cari, kemudian Bapak klik OK. Masih di mute, Bapak? Mohon untuk Bapak Ibu yang lainnya untuk menggambarkan sampai di mana. Nanti jika ada kesulitan saya akan pandu.
Pak Ahmad sudah ketemu file yang tadi diisi, Bapak? Bagaimana Pak Ahmad? Udah setelah di open Nah, Bapak langsung disimpan ya? Ya betul loh, Pak. Silakan nanti Bapak klik yang simpan. Nah, nanti setelah Bapak klik simpan, nanti semua data siswa akan muncul. Mohon ditunggu beberapa detik karena sistem sedang membaca data Bapak. Nah, tadi ini yang sudah Bapak Ibu ketik, nama siswa, nomornya, coba Bapak Ibu untuk di-refresh. Nah, nanti setelah di-refresh, nanti akan muncul. Betul, Pak? Pak Ahmad sudah? Sudah muncul nama siswanya? Coba diklik yang tombol ini, Bapak. Tombol refresh atau diklik F5. Oh, setelah disimpan malah timbul minta akun lagi nih ya, Kak. Oh. Tambah Ya. akun lagi. Maksudnya bagaimana, Pak? Akun Anda terdeteksi login di tempat device atau browser lain. Bapak menggunakan berapa alat, berapa perangkat? Berapa ya? Di laptop dengan di HP atau bagaimana, Pak? Dari laptop ini, Kak. Coba Bapak login lagi menggunakan email tadi, kemudian menggunakan passwordnya, coba login lagi. Siap. Login ya, saya coba login lagi. Username-nya tadi ya, yang Ahmad Kurtubi 173gmail.com. Betul. Passwordnya G besar, kemudian R kecil, V 9 CY. Login. Nah, kemudian Bapak tadi di bagian sini, di bawah dashboard sini ada tulisan aktivasi tidak, Pak? Ada tulisan masukkan kode verifikasi? Aduh, nggak bisa ini ya. Password username incorrect. Username-nya benar. Kemudian passwordnya kode verifikasi. Yang password, Pak, ya? Yang dimasukkan yang kode passwordnya. Iya, G. Biasanya kecil besarnya berpengaruh. R G R V 9 C Y GRP 9 CY. Login. Masih kembali lagi nih ya. Jika Anda adalah peserta ujian tes online, laporkan kepada admin lembaga untuk melakukan reset login. Bapak tadi mengkliknya sebagai, coba Bapak di sini, Pak. Mohon maaf. Coba saya ulang dari awal. Bapak sudah ke sini, Pak, ke eujian.com, kemudian muncul yang di bagian login. Sudah login, Bapak? Iya. Ya, login sudah. Kemudian, masukkan email Bapak, masukkan email Pak Ahmad. Misalnya milik saya, Pak, ya. Nah, kemudian emailnya, kemudian sudah kayaknya deh. Emailnya jangan sampai salah, kemudian passwordnya saya akan membuka WA saya. Di WA saya kan passwordnya sudah dari WA sudah ya. Masukin. SMS Sudah.
Sudah. Ya. Nah, kemudian kalau punya saya langsung muncul, Bapak. Apabila betul, Oh, langsung ada namanya ya? iya. Jadi kalau email Bapak betul, kemudian passwordnya betul, maka nanti akan langsung masuk ke halaman lembar ujian jadi milik Bapak. Nah, seperti ini. Ini apa ya? Ini yang Pak Ahmad coba nanti ketika login, ini diklik Pak. yang mana? Yang ini Pak, yang ini diklik. Jadi nanti muncul tulisannya. Misalnya X. Nah, nanti biar tidak salah mengetik, yang ini tampilkan passwordnya. Yang dari HP kan ya? Yang dari WA ya? Iya Pak, yang dari WA. WA. Kan? Iya. Yang dikirim WA. Ini coba di checklist, disentang biar G R P 9 CY. Itu. GRP 9 CY. Udah login. Saya login, masih loading. Masih kembali lagi nih. Tes. Kemungkinan Pak Ahmad antara email dengan passwordnya ada yang tidak pas. Ini password pribadi bukan yang dari sini Bukan kan? Pak, ini Login yang yang password dari yang aplikasi dari WA. ini kan? Bukan password saya. Bukan Pak, yang dari kiriman dari WA. Yang dari WA Bapak. Iya, iya. Iya, di WA ini betul. Yang di WA ini betul. Udah saya masukkan yang di WA. Kan ada username-nya email Bapak. Lalu Iya, ada sudah. passwordnya, lalu ada kode verifikasi. Kok nggak bisa ya? Padahal dikit lagi nih. Bingung. Baik, silakan. Mungkin Mbak Ahmad ada yang salah. Ini kalau nanti oke, maka nanti akan langsung masuk ke halaman ujian yang sudah ya? buat nih. Nah, ini pertanyaan dari Bu Iin, bagaimana cara menambahkan peserta. Nah, Bu Iin, mohon maaf, Bu Iin bisa ke bagian ini Bu, manajemen, lalu ke data peserta. Nah, kemudian Bu Iin tambah baru, Bu. Ini Bu Iin tambah baru. Kemudian Bu Iin download ini, template Excel peserta. Bapak Ibu guru yang lain bisa mendengar suara saya? Nah, kemudian nanti Bu Iin dan Ibu Bapak yang lain silakan klik template Excel-nya. Nanti akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu silakan download yang di sini, file ini. Nah, di sini ada tombol download. Kemudian silakan Bapak Ibu untuk mendownload. Nanti setelah Bapak Ibu selesai mendownload, maka tampilannya silahkan nanti dibuka file Excel-nya, maka tampilannya akan seperti ini. Ada nomor peserta, nama peserta, dan kelompok. Bapak Ibu silahkan hanya mengisi 3 kolom ini saja. Kolom nomor peserta, kolom nama peserta, dan kelasnya. Kelasnya kelas berapa?
Bu Iin, bagaimana Ibu? Ada kesulitan? Barangkali Bu Iin atau Bapak Ibu yang lainnya ada kesulitan, bisa untuk menyampaikan, nanti saya akan menjelaskan. Nah, apabila Bapak Ibu sudah menginput nama siswa, ini nomornya berapa, tidak perlu semua Bapak Ibu ya, bisa 3 sampai 5 siswa, kemudian setelah itu nanti kita kembali ke website yang tadi Bapak Ibu. Kita kembali ke website, yang website depan, kemudian nanti Bapak Ibu klik yang choose file. Klik choose file, kemudian cari file Excel yang Bapak Ibu tadi download, kemudian nanti diklik simpan. Bagaimana Pak Ahmad? Apa sudah bisa login lagi Pak Ahmad? Saya sudah coba izin, tapi selalu minta username, padahal dari yang dikirim ke WA itu sudah masuk gitu. Tadi udah pernah nyoba, tapi kok nggak bisa gitu ya. Oh, begitu ya Gimana Pak Kak? ya? Nah, coba. Iya, saya udah coba dengan teman saya juga dikoreksi nih. Username-nya dengan password-nya udah saya masukkan kembali, udah saya coba berkali-kali. Coba Bapak klik Tapi yang kok lupa minta password, lagi Pak. gitu. Mohon maaf Pak Ahmad. Pak Ahmad coba yang login. Bapak klik yang Nggak ada. lupa password. Bapak klik yang lupa password lupa ini. password. Ya, coba. Ya, lupa password kayaknya nggak lupa deh. Nanti akan dapat konfirmasi lagi melalui WA lagi. Silakan Bapak klik lupa password. Yeah. Kemudian masukkan email Bapak yang tadi digunakan. Lupa password. Nah, kemudian nanti muncul ini. Silakan Bapak send password reset link. Lupa password. Lupa password. Ada ya, Pak? Email address. Ya, email address. diisi email Bapak yang tadi digunakan. Oh, yang ini tadi ya. Sudah send password reset link enggak? Betul, Pak. Send password reset link. Lagi sedang apa? Login ya, loading. Ini timbul lagi reset link email address. Sudah masuk ke WA Bapak? Ke WA? Ya. Ke WA saya. Sudah ada. Belum masuk. Baru satu yang tadi. Aduh, mana ya? Ke email ya. Oh ini, aduh, lihat email dulu ya. Atau coba Bapak buka email Bapak yang tadi. Mungkin ada pesan yang masuk ke email. Ini hanya untuk email ini aja, link ini aja kan, nggak ke yang lain ya? Bukan Pak, jadi email yang Bapak gunakan tadi, kalau memang di WA tidak ada informasi apapun, coba Bapak buka email. Udah masuk ini. Nah, Bapak buka email, lalu coba dicek di inbox-nya apakah ada pesan masuknya atau tidak. Bu Iin, mohon maaf, sudah sampai di mana Bu Iin? Atau Bapak Ibu yang lainnya?
Nggak ada tutorialnya ya? Tutorialnya ada Bapak. Ini tutorialnya ada. Jadi tutorialnya nanti kalau Bapak Ibu sudah masuk, nanti di sini ada nih, ada video YouTube-nya. Cara menambahkan siswa, cara menambahkan soal, cara melakukan ujian, itu sudah ada. Mohon maaf Bapak Ibu, sudah sampai di tahap mana Bapak Ibu? Bapak Ibu, apakah masih ada yang kesulitan di bagian mana? Apakah kesulitan dari bagian awal? Mungkin Pak Ahmad jika memang belum ada. Kak, izin nanya. Ya, Bapak. Akun saya udah dipakai sama teman saya. Ya, saya analisa saya mungkin nggak bisa masuk karena akun saya dipakai kali ya. Mungkin Pak. Kalau begitu Pak Ahmad bisa menggunakan, coba buat ulang lagi Pak. Buat dari awal lagi. Nanti dari Bapak awal lagi. Masukkan nama, email, dan nanti namanya nanti untuk username-nya Bapak masukkan SMPN2 Tarumajaya, belakangnya Ahmad, mungkin begitu Pak, tanpa ada spasi Pak ya. Iya, saya coba deh. Ya. Coba diulangi. Ya tadi karena nggak bisa karena dipakai gitu sama teman saya. Makanya Nah, ulangin dari sini dong Pak. Kali-kali nyoba. Dari mana Ibu? Manajemen. Manajemen ya. Silakan manajemen. Data peserta Ibu ya. SMPN 2 Tarumajaya, Kecamatan Tarumajaya. Ibu harus beda. Apa SMPN 2 Tarumajaya? Ya Bu, nanti untuk username-nya harus berbeda. Jadi saya tadi sampaikan ke Bapak Ibu, nanti untuk username-nya silakan ketik SMPN2 Tarumajaya Ahmad, misalnya begitu, mohon maaf sebagai contoh. Nanti yang Ibu yang lainnya SMPN2 Tarumajaya Iin, gitu Bu, contohnya. Jadi biar nanti tidak sama username-nya. Diulangi Pak, yang manajemen terus ke ini Bu Awit sudah mau menambahkan data siswa?
Bu Awi, Iya, silakan. mau menambahkan siswa, nama siswa. Silakan Bapak Ibu klik yang data peserta. Manajemen, Ya silakan udah. klik data peserta. Kemudian nanti akan diarahkan di ini Bu, klik tombol tambah baru. Tambah baru, yang warna hijau kan ya? Ya, betul. Kemudian Bapak Ibu silakan klik yang ini Bapak Ibu. Template Excel peserta. Yang mana Pak? Yang mana Ini, Pak? Bu, template Excel peserta yang ini. Template Excel. Nah, ini Bapak Ibu ya. Bentar Pak, bentar. Ya oke, udah. Nah, kemudian setelah nanti Ibu sudah klik, nanti kan akan muncul seperti ini. Betul Ibu? Ya betul. Nah, kemudian nanti Bu Awi download yang ini, Bu. Klik yang tombol ini. Nah, ini. Nih, ada tombol download. Download dari mana? Ini Bu, yang di tombol pojok ini Bu. Pojok. Oh iya. Iya. Betul. Nah, coba Bu Awi klik tombol ini, nanti maka akan terdownload. Sudah Pak. Betul ya Bu ya. Nah, kemudian Ibu silakan diklik filenya, dibuka Excel-nya. Open file ya? Ya, open file. Kemudian nanti setelah dibuka, maka tampilannya akan berubah seperti ini, menjadi ini. Tapi untuk yang masih kosong. Jadi ada nomor peserta, nama peserta, kelompok. Begitu ya Bu? Iya Pak, udah. Nah, kemudian Bapak Ibu silakan masukkan beberapa nama siswa. 1, 2, 3, gitu. Namanya siapa, lalu kelasnya kelas berapa yang Ibu ambil. Ini hanya sebagai contoh, nanti bisa diperbaiki. Dan kemudian manual ya? Manual Ibu. Kalau Ibu memiliki data siswa, bisa di copy paste dari data siswa yang sudah ada. Iya, oke. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu sudah menginput data siswa, silakan di-save, disimpan. Kemudian setelah disimpan, nanti Bapak Ibu masuk lagi ke halaman yang website yang di sini tadi, yang sebelumnya, yang di manajemen data peserta. Sebentar Pak, saya baru kopas nih nama. Ya, silakan. Silakan Bapak Ibu. Sabar ya Pak. Iya Ibu. Izin nanya, ini udah coba lagi kok nggak bisa-bisa ya? Coba email yang udah saya coba lagi. Tapi kok nggak bisa-bisa ya? coba. Udah dari awal lagi tadi, dari awal lagi. Coba Pak Ahmad menggunakan email yang lain. Bapak punya email yang lain? Nggak punya. Oh. Nggak punya, saya punya email satu, dan itu pun email semua ada di situ. Oh iya. Udah saya lihat aja deh dari teman saya deh ya. Iya Pak. Iya, kalau ada yang temannya, teman Bapak Ahmad yang punya email, ya, bisa dipinjam emailnya untuk. Saya lihat dari Bu Awik aja deh. Dari Bu Awik Pak, Kak. Punya Ya, Bu Awik. silakan Pak. Ya kayak karena maaf. Silakan Bapak Ibu yang lain jika ada yang ingin ditanyakan. Di bagian mana kesulitannya nanti saya akan pandu. Udah Pak, saya udah copy paste nama siswanya. Terus? Alhamdulillah. Kemudian Ibu jangan lupa di-save dulu, disimpan. Kemudian Ibu kembali ke website utama. Bentar ya, simpan dulu. Simpan dulu. Yang penting ada nomor induk siswa, nama, dan kelas.
Nah, setelah itu, Nggak ada Bu kelasnya, Ari nanti, adanya cuma nomor induk siswa nama. nah Ibu harus berikan kelasnya Ibu, biar nanti Kelasnya sistem bisa diketik di kelompok. Iya Bu, betul, diketik di kelompok. Contohnya Oke. seperti ini. Jadi ada kelas 7A misal, 7A, atau nanti di kelas 8A. Oke. Nama siswa. Sudah Ibu? Bentar Pak, baru menuliskan nama kelasnya. Oh iya, silakan. Tuliskan nama kelasnya. Udah Pak, kelasnya. Sudah Bu. Nah, kemudian jika Ibu sudah menuliskan nama kelasnya, silakan menuju ke website utama. Website utama, balik ke website utama ya? Betul, Ibu. Ke website utama. Udah, data siswa. Nah, Udah. kemudian Ibu klik yang ini Bu. Manajemen, data peserta. File apa tadi? Ibu, tarik yang kotak. Coba yang kotak. Pertama, balik ke website. Ke manajemen, data peserta, tambah baru. Balik kemana Pak tadi? Ke manajemen, Ibu klik manajemen, data peserta, kemudian tambah baru. Muncul kotak. Ibu yang tambah baru. Ibu copy paste nama dari file Ibu. Ini dihapus dulu boleh. Terus Ibu salah satu kelas aja misalnya 9A di copy paste di sini. Ini Mbak masih lama Pak Irwanto, ini nanti kesian Bu Elsa timnya kompos nggak ada P2 ini. Sebenarnya masih panjang, masih agak kurang banyak Pak. Kira-kira bagaimana Pak ya? Halo Bu Atau Elsa, bagaimana Bu Elsa? Karena memang ada beberapa kendala tadi ini. Bu Elsa, bagaimana Bu Elsa baiknya? Kalau memang dicukupkan, mungkin nanti saya akan mengirimkan video tutorialnya dan buku panduannya. Jika memang dirasa memang waktunya mepet, tapi kalau memang bisa diundur ya nanti coba saya akan lanjutkan sampai nanti jam berapa kira-kira kesepakatannya dengan kelompoknya Bu Elsa. Saya mangga silakan dari Bu Elsa, apakah Halo, mau Bu saya Elsa, lanjutkan? bagaimana Bu Elsa? Dicukupkan, nanti kalau dicukupkan saya kirimkan video tutorialnya dan buku panduannya. Halo Bu Elsa. Iya Pak. Jadi bagaimana? Mungkin barangkali nanti Pak Irwanto mungkin bisa ngasih
semacam penuntun gitu kali ya Pak ya, karena banyak di sini Bapak Ibu yang bersemangat sebenarnya untuk mengikuti, cuma terkendala kadang wifi, terus ada yang telat join, jadinya ketinggalan gitu. Nah jadinya sekarang ini masih proses sih sebenarnya, Bapak Ibunya masih berjuang untuk bisa ngikutin. Nah tapi ada yang ketinggalan mungkin gitu Pak. Jadi ada tadi dari guru yang minta kalau bisa ada apa namanya semacam tutorialnya, panduannya Pak. Karena Pak Ahmad tadi juga udah hampir menyerah juga, nggak bisa begini, mungkin terkendala sinyal atau gitu. Baik, mungkin saya mohon diberikan waktu 10-15 menit untuk saya memberikan apa sih yang akan disampaikan sampai akhir ya, biar nanti Bapak Ibu guru memiliki gambaran bagaimana sih bentuknya nanti wujudnya yang akan saya buat, jadi biar ada gambaran. Mungkin begitu Bu Elsa ya, nanti setelah itu baru saya kirimkan panduannya. Oke. Baik, saya akan memberikan ini Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin Pak Irwanto nanti. Kalau sudah balik ke menu awal terus gimana Pak? Baik, mohon maaf Ibu, nanti saya akan memberikan video tutorialnya dan buku panduannya yang akan diberikan ke panitia, dan nanti panitia akan memberikan ke Bapak Ibu sekalian. Jadi biar Bapak Ibu nanti bisa belajar mandiri di rumah cara menggunakannya. Nah, kemudian saya akan memberikan sedikit gambaran ke Ibu, ke Bapak Ibu sekalian, bagaimana sih wujud akhirnya, begitu. Bagaimana cara nanti untuk mendapatkan nilai rekapannya, saya akan menjelaskan secara singkat berdasarkan slide yang sudah saya screenshot Bapak Ibu ya. Jadi ini tahapan yang awal tadi, saya rasa Bapak Ibu sudah sampai di sini, dan ini sudah selesai untuk mengisi nama-nama sekolahnya dan alamatnya. Kemudian nanti Bapak Ibu juga sudah ada yang berhasil login Bapak Ibu ya, meskipun tadi ada beberapa kendala. Nah, ini adalah tampilannya Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti tampilannya ini yang di bagian awal, tadi Pak Ahmad juga sudah sampai di tahap ini, Bu Iin juga sudah sampai tahap ini, Bu Awi juga sudah sampai di sini. Semoga nanti tinggal melanjutkan. Nah, nanti saya akan memberikan panduan Bapak Ibu dan video tutorialnya ke Bapak Ibu melalui panitia. Nah, kemudian setelah itu nanti Bapak Ibu hanya menambahkan data pesertanya, Bapak Ibu juga sudah tadi ya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu klik yang tambah baru untuk menambahkan data siswa. Setelah itu Bapak Ibu tinggal klik yang choose file tadi di sini. Kemudian Bapak Ibu tinggal mengarahkan dari mana file Excel-nya tadi disimpan. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu akan membuat soal. Ya Bapak Ibu ya. Cara membuat soalnya dipilih paket ujian online, kemudian yang paket soal lalu ke tambah baru. Nah, kemudian setelah nanti Bapak Ibu ke menu tambah baru, Bapak Ibu akan menuliskan kira-kira soalnya apa sih? Misalnya Bapak Ibu akan membuat soal untuk UTS IPA kelas 7 misalnya. Maka ketik saja di nama paket soalnya soal UTS IPA di kelas 7. Nanti di kelas ini banyak pilihannya dari kelas 1 SD sampai di perguruan tinggi. Bapak Ibu tinggal klik salah satu kelas yang Bapak Ibu ampu. Nah, kemudian setelah itu nanti Bapak Ibu klik login. Ya, siswa nanti diarahkan untuk login ke ini Bapak Ibu, ke www.e-ujian.com, pilih yang ini. Nah, kalau yang tadi Bapak Ibu sudah memiliki domainnya, tadi kan Bapak Ibu sudah memiliki ya yang SMP berapa tadi, SMP Negeri 2 misalnya, nanti juga bisa menggunakan yang di bawah ini sesuai dengan username yang sudah Bapak Ibu miliki. Begitu. Jadi dua-duanya bisa digunakan yang mana saja. Nah, kemudian setelah nanti siswa login, begini Bapak Ibu tampilannya. Nah, seperti ini. Jadi tampilannya ini adalah dua tampilan, saya menggunakan Zoom. Ini adalah tampilan siswa yang sedang mengerjakan, dan ini adalah tampilan web yang milik saya, begitu Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa melihat ada misal ini tesnya ini saya setting untuk hari Senin tanggal 13 September. Mulainya jam 1:05 siang. Ini hari Senin. Maka nanti siswa
akan masuk di hari yang ini dan di waktu yang ini. Apabila nanti siswa masuknya lebih dari waktu yang sudah saya setting, maka dia akan kehilangan waktu. Seperti itu. Nah, kemudian setelah nanti siswa masuk, maka nanti siswa akan kita bisa melihat di sini jumlah siswa yang sudah masuk ada berapa. Kemudian setelah itu nanti siswa yang sudah mulai mengerjakan ada berapa. Nah, di sini dari 39 mahasiswa yang saya ampu, ada 37 siswa yang sudah masuk, sudah login. Dan ada 2 siswa yang belum login. Nah, seperti itu. Nanti kita bisa lihat di sini. Nah, ini ada tampilannya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengecek, di sini ada wajah dari siswa. Ini saya menggunakan Zoom Bapak Ibu ya. Jadi Zoom, kemudian siswa akan sambil mengerjakan. Jadi nanti kita bisa melihat gerak-gerik siswa. Apakah siswa nanti sambil lihat buku, ataukah nanti ada yang bisikin, nanti kita bisa lihat. Ini contohnya. Nah, nanti ini di dalam tampilan siswa. Jadi siswa nanti akan menjawab. Kemudian ini ada beberapa warna indikatornya. Misal kalau warna hijau ini berarti siswa sudah menjawab. Kalau yang warna oranye berarti siswa sudah menjawab, tapi dia memberikan tanda bahwa saya masih ragu. Begitu. Nanti dia akan kembali lagi. Kalau yang putih ini berarti dia melewati atau belum terisi. Nah, kalau yang warnanya biru ini berarti ini adalah soal yang saat ini sedang siswa kerjakan. Bapak Ibu bisa melihat di sini waktunya akan berjalan mundur. Jadi ini bisa disetting Bapak Ibu ya. Misalnya Bapak Ibu nanti akan UTS waktunya 2 jam, maka nanti bisa disetting 2 jam. Nanti saya berikan panduannya dan video tutorialnya. Nah, kemudian setelah nanti siswa selesai mengerjakan ujian, maka nanti akan langsung otomatis Bapak Ibu ya. Misal Pak Ahmad memberikan waktu 2 jam ke siswa untuk mengerjakan UTS. Maka nanti selama 2 jam selesai, otomatis akan langsung muncul hasil seperti ini. Yang pertama adalah, yaitu ada poin maksimumnya. Ini adalah soal yang saya buat, ada 20 soal. Nah, siswa di sini, dia memperoleh skor benar 15 soal. Nah, kemudian KKM yang saya buat, saya tetapkan di sistem nanti ada di pengaturan itu 75, sehingga si siswa ini sudah memenuhi. Nah, dia ini juga lengkap ditambahkan dengan data rankingnya. Ada 8, dia peringkat 8 dari 38 siswa. Nah, kemudian juga siswa bisa mengklik sertifikat begitu. Jadi kalau Bapak Ibu pengen nih punya data otentik apakah sudah mengikuti ujian atau belum, nanti bisa diklik. Siswa minta silakan klik request sertifikat sekarang. Nanti munculnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Ini contoh sertifikat yang saya buat. Ini adalah nama siswanya dan nanti di sini ada keterangan tanggal berapa, ini otomatis. Jadi akan muncul. Tinggal di-download. Nah, kemudian ini adalah laporannya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu siswanya sudah selesai mengerjakan ujian semua, Bapak Ibu klik ke menu ujian online, lalu klik yang laporan. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini ada tampilan-tampilannya, sehingga nanti kita bisa tinggal mendownloadnya. Nah, kemudian tinggal direkap, Bapak Ibu nanti langsung muncul di Excel-nya. Di sini, ini ada nama siswa yang nomor induk Bapak input tadi, nama siswanya, kelasnya berapa, kemudian ini poin yang diperoleh siswa. Nah, ini ada keterangan lulus tidak lulus, itu otomatis Bapak Ibu ya, otomatis muncul berdasarkan nilai terbesar. Nanti akan muncul, jadi Bapak Ibu tidak perlu mengoreksi lagi. Nah, seperti itu. Baik, saya akan memberikan sedikit tampilan yang ada di milik saya, agar Bapak Ibu memiliki gambaran seperti apa sih wujudnya, begitu Pak Ibu ya. Nah, ini akan saya tunjukkan ke Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, nanti ketika Bapak Ibu siswa-siswinya sudah selesai mengerjakan, Bapak Ibu nanti bisa mengklik yang ini Bapak Ibu. Yang tombol ujian online, kemudian laporan. Sudah muncul Bapak Ibu? Di slide saya, di tampilannya? Sudah ya? Nah, kemudian nanti Bapak Ibu, ini adalah hasil yang sudah selesai. Bapak Ibu bisa mengklik yang ini, kemudian lihat daftar nilai.
Nah, nanti di sini muncul semua Bapak Ibu. Ini sangat memudahkan Bapak Ibu ketika nanti melakukan pengkoreksian. Di sini nanti Bapak Ibu sudah muncul nih, bahkan sampai ke LJK-nya. LJK masing-masing siswa. Dan Bapak Ibu bisa langsung nge-print sebagai buktinya. Nah, di sini ada yang siswa nih atas nama Gilang. Nah, ini misalnya yang warna hitam ini berarti jawaban dia yang benar. Kemudian yang warnanya oranye ini adalah jawaban dia dan itu salah. Yang benar seharusnya sesuai kunci adalah D, tapi jawaban siswa adalah C. Nah, ini salahnya hanya salah 4 dari 20 soal yang saya buat. Nah, nanti dari sini Bapak Ibu tinggal ngeprint. Kan gampang sekali ya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu mengoreksi satu-satu, tidak perlu mengurutkan rankingan, menentukan kelulusan, langsung muncul. Nah, kemudian dari situ kita juga akan bisa melihat di sini banyak sekali menu-menunya. Ini untuk yang tidak lulus. Kemudian setelah itu Bapak Ibu juga bisa ke bagian sini untuk menentukan misalnya Bapak Ibu mau melihat kira-kira analisis pertanyaannya. Nah, ini tergolong susah atau mudah begitu Bapak Ibu. Jadi di sini dikatakan ini otomatis keluar dari sistem, sangat sukar. Mengapa? Dari 39 siswa hanya ada 9 siswa yang menjawab benar, berarti dikatakan sangat sukar. Nah, ini sudah di mapping semuanya. Nah, seperti itu. Ini contoh-contoh soalnya, kemudian dikategorikan bayi atau mudah, kemudian sedang, sukar. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa mengupload soalnya ke dalam sistem. Jadi secara mudah seperti yang Bapak Ibu biasa lakukan, ini hanya dibuatkan wadahnya, begitu, wadahnya online. Nah, kemudian setelah nanti Bapak Ibu Bapak Ibu juga bisa melihat di sini melihat berita acaranya. Nah, misal Bapak Ibu kalau UTS gitu ya atau UAS, kan biasanya Bapak Ibu membuat berita acara. Nah, daripada nanti Bapak Ibu repot, bisa menggunakan di sini. Nah, ini juga sudah ada template-nya. Pada hari Senin tanggal 13 bulan September, mahasiswa sudah mengerjakan UTS Kimia Dasar kelas. Nah, ini nanti kelasnya saya buat sarjana karena kemarin saya sudah lakukan. Nanti akan begini Bapak Ibu tinggal tanda tangan dan beri nama jabatan. Sudah selesai. Gitu Bapak Ibu. Jadi ini sangat nanti memudahkan Bapak Ibu untuk melakukan seperti pengecekan, bahkan nanti bisa membuat presensinya, bisa melihat banyak sekali Bapak Ibu ya di sini fitur-fiturnya yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Harapannya nanti Bapak Ibu bisa terbantu dari apa yang Bapak Ibu sudah lakukan menggunakan panduan ini. Jadi sekali lagi mohon maaf kami belum bisa tatap muka secara langsung membersamai Bapak Ibu. Semoga nanti di waktu yang lain kita bisa membimbing Bapak Ibu, bisa bertukar pengalaman ke Bapak Ibu dalam membuat soal-soal yang inovatif seperti itu. Nah, ini adalah beberapa tampilannya dan nanti saya akan sekali lagi memberikan Bapak Ibu video dan tutorialnya. Semoga nanti Bapak Ibu bisa sambil memahami, mempelajari. Ini sangat mudah Bapak Ibu sebetulnya karena nanti akan ada video-videonya yang bisa Bapak Ibu manfaatkan ketika Bapak Ibu melakukan sendiri. Saya rasa pasti Bapak Ibu akan bisa dengan mudah karena tadi sebagai contoh Pak Ahmad, Bu Ii, Pak Wi juga sudah sampai di tahap yang sudah jauh sekali. Meskipun ada kendala-kendala, mungkin koneksinya kurang stabil ataupun data-datanya, data siswanya belum disiapkan atau NIS-nya juga belum disiapkan. Nanti kalau sudah disiapkan pasti akan lebih mudah lagi. Jadi nanti akan lebih cepat Bapak Ibu untuk memasukkan soal, kemudian nanti menambahkan data siswa dan sebagainya. Nah, sebetulnya masih ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, tapi mohon maaf karena memang waktunya terbatas dan ternyata setelah ini Bapak Ibu masih ada pelatihan untuk materi yang lainnya. Jadi mohon maaf sekali lagi saya sampaikan bahwa saya belum bisa membersamai Bapak Ibu hingga selesai. Tapi ini sebagai gambaran Bapak Ibu, nanti untuk pembuatan soalnya, misalnya Bapak Ibu sudah memiliki draft-nya Bapak Ibu ya. Ini misalnya draft yang sudah saya miliki dalam bentuk Microsoft Word, begitu Pak Ibu. Jadi kita sudah punya, sudah siapkan soalnya, kita sudah siapkan jawabannya. Kemudian setelah itu nanti ini tinggal kita masukkan. Ya, masukkan kemana Pak Ibu? Ya, masukkan ke dalam soal pembuatan tadi.
Misalnya nanti Bapak Ibu bisa masuk ke bagian paket soal, kemudian nanti Bapak Ibu tinggal memasukkan untuk soalnya ditambah baru, kemudian nanti Bapak Ibu tinggal memasukkan di sini misalnya UTS IPA, begitu Pak Ibu ya, dimasukkan kelasnya, di sini kelasnya kelas 7, kemudian materinya apa, misalnya materinya IPA. Gitu. Kemudian ini hanya pilihan opsi-opsi Pak Ibu, jadi ini bisa dilewatkan. Nah kemudian setelah itu nanti tinggal kita simpan. Nah setelah kita simpan, ini harus diisi, ini mau jawabannya, ini pilihannya Pak Ibu, apakah A sampai E atau A sampai D. Nah kemudian setelah itu kita pilih simpan, terus kemudian ini sedikit saya berikan untuk Ibu, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu klik yang list soal di sini. Nah ini yang barusan kita buat, kemudian kita lihat soal, kemudian kita tambah soal. Nah ini tambah soal, nanti Bapak Ibu tinggal ngetik di sini Bapak Ibu, apakah soalnya mau pilihan ganda kah, ataukah nanti esai, ataukah nanti ada benar salah, jawaban singkat, menjodohkan, mengurutkan, banyak sekali pilihannya. Nah, kita bisa pilih pilihan ganda, lalu saya masukkan, tuliskan di sini, ya, kita tadi sudah memiliki draft Bapak Ibu ya. Nah, nanti draftnya tinggal kita masukkan. Misalnya saya sudah memiliki soal yang sudah saya siapkan di draft tadi, kemudian tinggal copy paste di sini Bapak Ibu. Nah, kita sudah copy paste, setelah kita lakukan copy paste, kemudian nanti akan kita berikan di sini. Nah, Bapak Ibu tinggal bisa memilih tingkat kesulitannya apakah sedang, mudah, sangat susah, kemudian nanti tinggal kita ini klik. Nah ini kita berikan jawabannya. Misalnya Bapak Ibu, saya mengatakan bahwa pilihan yang A ini yang benar. Misalnya 1 dan 2 saja benar. Maka ini mohon maaf. Jawabannya. Ini kayaknya waktunya kita kurang ini. Harus beri karena ada P2M Pak Bu Elsa, nanti nggak tercapai waktunya. Oh iya, mohon maaf Pak Afrizal. Seperti itu Bapak Ibu ya, mohon maaf sekali lagi atas tidak sempurnaan banyak materi. Nanti akan kami kirimkan video dan part 2-nya. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Lina selaku moderator. Terima kasih Pak Irwanto atas pemaparannya. Ya, dengan waktu yang sangat terbatas ya Pak ya, mohon dimaklumi Bapak dan Ibu. Nah nanti selanjutnya akan dikirimkan tutorialnya oleh Pak Irwanto. Nah Bapak dan Ibu, saya ingatkan kembali untuk mengisi link daftar hadir dan juga link umpan baliknya. Jangan lupa untuk diisi Bapak dan Ibu. Mungkin bisa dikirim ulang oleh panitia linknya agar Bapak dan Ibu tidak ketinggalan untuk mengisi daftar hadir karena akan berpengaruh untuk sertifikat ya Bapak dan Ibu. Silahkan mengisi daftar hadir dan juga umpan baliknya. Ya. Selanjutnya yaitu refleksi dan juga kesimpulan yang akan disampaikan oleh Bapak Irwan Saputra. Kepadanya dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Lintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Semoga masih tetap semangat. Ya, jadi menarik sekali tadi yang sudah dipaparkan oleh Bapak Afrizal dan Pak Irwanto, di mana Pak Afrizal menjelaskan tentang kelebihan ya Bapak Ibu, kelebihan dari soal interaktif ini. Kemudian Pak Irwanto lebih ke teknis. Jadi mengingat waktu ya, jadi kita persingkat saja. Jadi kesimpulannya, kita mengadakan soal interaktif ini, yang utamanya itu adalah untuk mempermudah ya Bapak Ibu ya, mempermudah kita, terutama dalam penilaian. Karena dengan keadaan yang seperti sekarang ini, pandemi sekarang ini, maka kita tidak ada tatap muka, tidak menggunakan paper, tidak menggunakan kertas. Jadi untuk mempermudah kita menggunakan soal interaktif. Jadi kita menggunakan komputer ya, komputer BSS. Di mana kelebihannya, sini ada banyak sekali ya.
kita bisa mudah dalam pembelajaran, mudah dalam pengkoreksian, kemudian tidak menggunakan paper, kemudian hemat waktu. Ya, hemat waktu. Kemudian juga hasil tesnya itu bisa langsung dilihat baik oleh gurunya atau oleh siswa. Lalu kita bisa membuat soalnya itu secara acak sehingga peserta dari siswa itu tidak sama, soalnya berlainan antara satu dengan yang lain. Kemudian hasil daripada tes itu juga bisa disimpan dan bisa kita gunakan untuk bahan evaluasi. Bapak Ibu, ini sangat menarik sekali. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menggunakan ya aplikasi ini dengan baik. Karena keterbatasan sekarang, jadi mungkin tidak bisa sampai akhir ya. Nanti insya Allah akan dikirimkan panduan ya oleh Bapak Irwanto. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian. Sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu. Mungkin pertanyaan yang bukan ini ya, bukan teknis ya. Tidak ada. Kalau tidak ada, saya kembalikan ke Mbak Lintang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Dr. Iwan Saputra, MSI, atas penyampaian kesimpulannya. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk ke acara penutup, kita akan adakan foto bersama dulu ya, Bapak dan Ibu. Dimohon untuk mengaktifkan videonya, Bapak dan Ibu. Karena kita akan mengadakan sesi foto untuk dokumentasi. Silahkan Bapak dan Ibu untuk menyalakan videonya. Ya, boleh pakai masker, nggak apa-apa, maskernya dipakai. kalau kami lagi kebetulan di rumah ya. Ya, silahkan Bapak dan Ibu mengaktifkan videonya. Ada. Ayo, ya nggak apa-apa. Insya Allah nanti kami kirimkan ya materinya dan juga tutorialnya nanti ya. Ini bagus sekali, sayang waktunya ya Bapak Ibu ya. Dan memang harus tenang-tenang kayaknya Bapak Ibu nyoba di rumah nanti ya pas lagi. Sudah siap Mbak Lintang foto? Ya, sudah siap Bapak dan Ibu ya. Ya, oke. Kita akan ambil foto. Silakan Mbak Alin untuk memandu. Ya, baik Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oh, itu bunyi ya, kerasa. Sudah ya. Ya, baik. Ya, Bapak dan Ibu, alhamdulillah kita sudah sampai di akhir acara. Semoga apa yang sudah disampaikan bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih kami dari tim pelatihan penyusunan soal interaktif mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf bila terdapat kekurangan selama proses acara berlangsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.